Saudara oknum guru sekaligus kepala sekolah dasar swasta di Sukoharjo ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan polisi karena diduga melakukan pelecehan seksual terhadap 20 siswanya di lingkungan sekolah. Sementara rekannya menjadi korban pelecehan seksual oleh seniornya, sejumlah siswa SMK Tuhan khusus menjadi korban pelecehan oleh oknum perawat di salah satu rumah sakit. Di negeri yang katanya ramah, terlalu banyak tubuh yang dipermalukan. Di jalan, di kampus, di tempat ibadah, pelecehan terjadi. Diam-diam, tapi sering. Bukan hanya di malam gelap, tapi kadang di siang bolong. Bukan hanya oleh orang asing, kadang oleh orang yang kita kenal. Laporan demi laporan masuk, tapi malah banyak yang dibungkam. Yang bersuara malah dipertanyakan. Kenapa nggak dari dulu? Pasti kamu juga nyaman kan awalnya? Jangan bikin malu keluarga. Seolah-olah rasa sakit harus datang dengan bukti fisik dan CCTV. Padahal, trauma itu tidak selalu berdarah. Indonesia darurat pelecehan seksual. Dari tahun 2020 sampai tahun 2023, kasus pelecehan seksual meningkat. Yang tercatat hanyalah sebagian kecil dari yang sebenarnya terjadi. Kami tumbuh dengan kata jaga diri. Tapi kapan kalian belajar untuk tidak menyakiti? Pelecehan seksual bukan kesalahan korban. Bukan karena pakaian, bukan karena senyuman. Ini tentang kuasa yang disalahgunakan. Tentang batas yang tidak dihormati. Tentang hak atas tubuh yang dirampas tanpa izin. Hari ini, kita bicara untuk yang pernah disentuh tanpa persetujuan. Untuk yang dihakimi saat mencoba melawan. Karena yang kita butuhkan bukan sekedar simpati, tapi keadilan dan ruang aman untuk semua. Halo Sobat Si, selamat datang di podcast Kacamata Gen Z. Podcast ini kita buat sebagai ruang ngobrol yang santai tapi nggak asal ngobrol. Jadi di sini tempat buat kita ngobrolin hal yang sensitif untuk dikulik lebih dalam, khususnya sebagai pandangan generasi yang katanya baperan. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas topik yang masih sering terjadi hingga saat ini, tapi sayangnya masih banyak yang menganggap hal tersebut itu sepele, yaitu pelecehan seksual. Hari ini kita bakal kupas lebih dalam tentang penyebab pelecehan seksual itu. Tema kita hari ini adalah laki-laki brengsek atau perempuan penggoda. Aku Gita, host podcast episode kali ini yang akan ditemani oleh co-host Ciki sampai akhir episode nanti. Kita bakal ngobrolin hal yang lebih dalam lagi, kenapa pelecehan seksual itu terjadi, apa saja penyebabnya, dan bagaimana kita sebagai generasi Gen Z itu merespon dan ikut bersuara. Hai Sobat Z, aku Ciki, co-host podcast episode kali ini yang akan membersamai Gita dan teman cerita Sobat Z di rumah. Ya betul banget nih, tema pembahasan kali ini memang penting untuk dikulik lebih dalam, biar orang-orang lebih peduli terhadap isu sosial. Kita mulai dari definisinya dulu kali ya. Menurut Sobat Z, kalau dengar istilah laki-laki brengsek, apa yang kalian bayangkan? Laki-laki yang suka PHP? Tukang ghosting, atau main sama cewek sana sini tapi ngakunya trauma masa lalu. Terus kalau kalian dengar perempuan penggoda, nah pasti kalian langsung kebayang pakaian seksi, tingkah laku pick me, tukang rebut laki orang. Bener gak nih Sobat Z? Bener banget nih Cik, dan hari ini kita gak cuma berdua loh. Ada 2 teman cerita Sobat Z yang datang ke sini untuk sharing pandangan mereka sebagai generasi yang katanya baperan itu. Mereka adalah mahasiswa Universitas Amikom Prokerto. Langsung aja kali ya, Cik. Boleh. Ada Kak Sabil dan Kak Atin. Halo Kak Atin, Kak Sabil. Hai. Gimana nih kabar kalian berdua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya boleh kali perkenalkan dulu ke Sobat Z di rumah.
Boleh Boleh, dong. boleh. Dari siapa dulu nih? Kak Atin boleh. Oke. Halo Sobat Zik, kenalin nama aku Atin Wulandari, mahasiswa Universitas Amikum Purwokerto jurusan Ilmu Komunikasi. Hai Sobat Z, kenalin aku Salsabila dari Universitas Amikom Purwokerto, jurusan Ilmu Komunikasi. Wah, ternyata dua narasumber kita Sobat Si di rumah itu berasal dari ilmu komunikasi nih, Iya, Ci. betul. Pasti mereka berdua ini sering baca isu-isu yang lagi hangat-hangatnya di masyarakat nih. Oke Sobat Si, sebelum masuk ke topik pembahasan, aku mau tanya dulu nih ke Kak Atin dan Kak Sabil. Untuk kesibukan akhir-akhir ini lagi ngapain nih kalian berdua? Nah kebetulan nih aku akhir-akhir ini lagi sering baca artikel gitu loh sama jurnal-jurnal yang dimana itu ada ini 2 artikel yang lagi aku dalemin kebetulan. Yang pertama itu ada anak yang kehilangan peran ayahnya, terus yang kedua itu ada penjabat atau orang-orang ternama yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan hal-hal yang tidak semenono. Oke, kalau Kak Sabil sendiri kesibukannya lagi ngapain nih? Oke, aku akhir-akhir ini lagi baca sebuah berita tentang pelecehan seksual. Jadi tuh ada seorang dokter yang melecehkan ya sama anak pasien. Jadi awalnya tuh anak pasiennya mau ngedonorin darahnya ke ayahnya. Nah di situ awalnya kan masih awalnya tuh masih aman-aman aja gitu ya. Terus pas udah masuk ini ke tahap kayak mau ngambil apa tuh darah apa ya. Terus si dokter itu masukin obat bius ke selang infus gitu. Terbukti nih Cik, mereka berdua sering mendalami isu-isu sosial. Oke Sobat Si, sekarang kita mulai kupas satu hal penting dulu nih. Kenapa pelecehan itu masih sering terjadi, bahkan hingga sampai saat ini di zaman yang katanya sudah maju dan modern. Ya nih Git, pelecehan seksual masih sering terjadi di sekitar kita. Dan mirisnya bukan cuma di tempat sepi atau malam hari. Kadang di transportasi umum, kantor, bahkan kampus atau semacam tempat ibadah pun bisa terjadi gitu. Nah, itu juga Cik yang jadi masalah besar yang seharusnya kita itu tangani. Apakah soal ada masalah soal moral seorang individu atau ada faktor sistemik yang membuat kasus pelecehan seksual ini tuh masih terus terjadi hingga sampai saat ini. Nah, aku mau tanya ke Atin nih. Boleh. Apa tuh? Menurut pendapat Kak Atin mengenai pandangan tersebut itu gimana? Wah, pertanyaannya bagus banget nih, aku jawab ya. Iya. Pelecehan seksual itu masih sering terjadi di lingkungan kita ya terutama, dan itu nggak bisa dijelasin secara satu kalimat aja, pasti bakal panjang dan podcast ini bisa sampai sore nih. Nggak apa-apa kalau Kak Atin mau. Jadi langsung intinya aja ya. Boleh. Intinya tuh pelecehan seksual ini kayak pelaku nggak menerima atau nggak mendapatkan konsekuensi, makanya tuh dia kayak masih tetap berkuasa untuk melakukan hal-hal tersebut. Karena kan si pelaku ini nggak dapat konsekuensinya, tuh nggak dapat ancaman, nggak dapat hukuman dari pihak yang berwenang, makanya mereka masih bebas melakukan hal-hal tersebut kepada si korban. Kurang lebih seperti itu Kak Gita. Oke, jadi kalau menurut Kak Atin mengenai kenapa pelecehan seksual itu masih sering terjadi itu karena masih adanya sistem dari faktor individu itu yang kurang tegas dan ada rasa kuasa gitu dari seseorang. Iya betul, kurang lebih seperti itu Kak Gita. Oke, bagus banget nih pendapat Kak Atin. Masuk ke topik yang menyedihkan sekaligus penting buat dibahas. Kenapa korban pelecehan itu masih sering disalahkan dan akhirnya mereka itu malah memilih bungkam daripada speak up ke publik gitu. Betul, kayak udah dijatuh masih diinjak pula ya. Korban malah dituduh, dibilang lebay, pansos, bahkan mengada-ngada. Padahal mereka yang dirugikan, tapi malah mereka yang diminta klarifikasi ke publik. Iya betul banget nih Cik. Nah kita mau nanya nih ke teman cerita kita hari ini, Kak Sabil. Kan dari ilmu komunikasi nih, Iya. pasti mereka sering dong nanggepin soal isu-isu kayak gini. Menurut Kak Sabil sendiri gimana nih tentang
pandangan hal tersebut itu? Kayak menurut pandangan aku ya, kita tuh hidup di masyarakat yang cara menangani kasus pelecehan seksual ini tuh masih belum paham gitu. Gimana caranya empatinya sama dari perspektif korban gitu. Kayak misal kadang kan korban tuh suka langsung kayak dituding gitu ya, kayak Pasti korbannya salah nih. Iya, dituduh kayak kamu paling pansos doang gitu, paling kamu cuman cari Perhatian dari masyarakat gitu. Terus kadang dituduh tuh kayak kamu bohong ya gitu. Jadi itu yang mengakibatkan tuh kadang korban gak berani buat speak up dan kayak ngerasa kayak aku kalau ngomong pun kayak percuma gitu, nggak bakal dipercaya, nggak bakal didengar juga. Jadi ya udah mending aku diem aja gitu. Jadi kayak udah malas aja, Iya frustasi gitu. betul banget. Berarti diamnya bukan karena lemah ya? Iya, diamnya tuh sebenarnya bukan karena lemah, tapi lebih ke Takut gitu ya? iya dan lebih buat bertahan gitu. Kalau menurut Kak Atin sendiri, kenapa sih korban itu diam daripada untuk speak up ke publik bahwa berbicara yang sesungguhnya sesuai dengan fakta gitu? Nah, kalau misal dari pendapat aku pribadi nih ya, si korban ini merasa dianggap kayak cari perhatian, terus kayak dibilang lebay, dibilang kayak kenapa nggak bisa nyelesain masalahnya sendiri. Makanya korban itu lebih memilih buat diam, nggak berani speak up. Karena juga mereka merasa di lingkungan mereka, terutama di lingkungan keluarga, yang seharusnya mereka merasa aman, tapi malah merasa dikucilkan. Kayak, ih kamu udah kotor, kamu bukan keluarga aku lagi. Kurang lebih kayak gitu. Terus kayak mereka akhirnya kan memiliki trauma ya, apalagi kalau mereka ini korban pelecehan seksual yang benar-benar udah kayak di tahap yang paling atas, kayak mereka udah nggak bisa nanganin gimana cara mereka biar kayak orang-orang beranggapan aku dulu tuh nggak kayak gitu. Ada merasa perubahan, terus akhirnya dia itu frustasi gitu. Iya. Oke, jadi benang merah yang bisa kita tarik dari pembahasan ini bahwa banyak korban pelecehan seksual diam itu bukan karena mereka itu lemah gitu, tapi karena takut dan mendapatkan tekanan-tekanan dari lingkungannya gitu kan. Betul. Nah, takut disalahkan itu membuat korban ini merasa bahwa dirinya itu berada di bawah gitu. Mereka nggak punya suara untuk menyampaikan pendapat mereka atau menyampaikan kebenaran yang ada gitu. Karena kebanyakan dari masyarakat sendiri itu belum punya empati yang tinggi, betul nggak? Betul banget. Dan respon yang diberikan mereka juga kebanyakan itu justru malah bikin korban itu ngerasa makin tertekan. Betul sekali. Jadi penting banget ya untuk kita dan Sobat Z di rumah buat latihan dengerin, percaya, dan berpihak pada si korban. Kurang lebihnya seperti itu mungkin. Iya. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Sekarang kita bahas yang sering bikin pertanyaan publik itu ramai di media sosial. Sebenarnya dari kasus pelecehan seksual ini siapa pihak yang bertanggung jawab? Ya, soalnya kayak masih banyak orang yang bertanya ketika ada kasus pelecehan seksual yang terjadi, kayak saat kejadian korban pakai baju apa, kenapa dia nggak menolak, terus atau teriak waktu dilecehkan. Nah, sebelum bahas pertanyaan itu, boleh dong Kak Atin dan Kak Sabil minum dulu jamuan. Iya, silakan. Terima kasih loh. Gimana kalau kita minum bareng-bareng? Kita boleh. Kita cheers dulu. Cheers. Maaf ya Kak Atin, Kak Sabil cuman ada jamuan ini seadanya gitu. Kita udah terima kasih ya Kak Sabil. Iya. Nah, kita balik lagi ke pertanyaan sebelumnya. Di kasus pelecehan seksual ini, siapa pihak yang bertanggung jawab menurut kalian nih? Kak Sabil boleh jawab? Oke, ya menurut aku tuh ya
Aku tuh sebelumnya nih ya, aku pernah baca sebuah berita dari psikolog. Sebenarnya tuh kayak korban nih kenapa tidak kayak melawan atau Bereaksi di iya tubuhnya. langsung bereaksi secara cepat gitu, kayak menghindar atau gimana. Itu tuh sebenarnya kayak kita tuh punya kayak gitu, begitu tuh kayak ada sinyal immobility yang mana itu sebuah kayak lumpuh sesaat gitu loh, lumpuh sementara yang mengakibatkan kita tuh kehilangan reaksi untuk cepat melihat situasi yang ada gitu. Kayak misal tiba-tiba kita tuh tiba-tiba ngeblank gitu, nggak tahu harus ngapain dalam situasi itu karena kayak kita terancam gitu, kayak tertekan, akhirnya ngeblank semua, nggak bisa menghindar dari si pelaku kayak gitu. Mau Kayak ada lanjutan lagi atau aku tambahin nih? boleh tambahin. Aku tambahin contohnya aja ya. Dari Boleh. contoh immobility tadi ya Kak Iya, Sabil. betul, Itu immobility. dimana proses tubuh kita itu kayak nggak langsung merangsang hal yang terjadi di depan mata. Iya, betul. Kayak contoh gampangnya misal nih kita lagi di hutan, terus kita tuh kayak tiba-tiba di depan kita ada kayak singa, macan, kan otomatis tubuh kita tuh semua kayak diem gitu loh. Iya, shock gitu. Iya, kita nggak mungkin langsung teriak. Kalau teriak kita langsung diterkam macannya dong. Nah, betul. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi kalau nggak salah nih, apa tuh? immobility itu kondisi di mana seseorang itu merasa terancam, terus dia itu nggak bisa ngerespon secara spontan. Betul. Iya, Oh iya. Spontan. Tapi nih ya, kenapa sih masyarakat masih sering banget kayak ngelimpahin kesalahan ke korban bukan ke si pelakunya? Kira-kira kenapa tuh? Kenapa tuh? Nah, aku jawab ya. Boleh. Nah, kenapa si pelaku ini ngelimpahin semua ke korban? Ya, betul. Ya, itu yang di lingkungan sekitar kita itu sering disebut dengan victim blaming. Yang dimana victim blaming itu semua kesalahan atau hal yang udah terjadi yang mereka lakukan alias si pelaku lakukan ini dilimpahin ke korban. Makanya korban kayak nggak berani speak up, korban kayak merasa oh iya ya semua salah aku, kenapa aku mau. Terus korban juga nggak ada tempat buat cerita, tempat buat menyuarakan apa yang dia rasakan gitu sih. Berarti ketika ada kasus pelecehan seksual seharusnya dari lingkungan itu juga turut andil gitu, kayak ada aturan atau mungkin kayak sistem sosial untuk membatasi hal-hal yang seharusnya tidak terjadi begitu. Iya banget, karena sistem sosial, lingkungan, keluarga, bahkan kampus, sekolah, dan institusi tempat kerja itu memiliki peran loh. Yang mereka seharusnya melindungi kita malah mencampakkan kita, kayak membiarkan aja hal itu terjadi. Nah, sistem itu kan semua memiliki peran masing-masing ya. Kalau misal peran itu nggak berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan intinya visi misi yang udah mereka bahas tuh, malah bikin si korban ini memilih buat bungkam dan membiarkan pelecehan seksual itu terjadi semakin bertambah Hingga saat ini. Iya betul. Oke, berarti sistem sosial itu mempunyai peran yang penting ya Iya dalam penting banget. kasus pelecehan seksual seperti ini. Heeh. Dan selain sistem sosial, edukasi juga sangat penting dong berarti. Iyalah. Karena di Indonesia edukasi itu masih bersifat protektif, bukan ke preventif gitu. Nah, hal ini tuh yang seharusnya kita sebagai Gen Z atau generasi yang sering dipandang sebelah mata gitu ya, itu harus kita lurusin mulai saat ini dengan cara kita mulai menanamkan nilai-nilai yang baik, mengajarkan ke semua anak, terus mulai mengurangi ketimpangan, terus menerapkan kesetaraan gender gitu kan, tanpa mengurangi rasa hormat ke sesama, dan juga harus ada batasan-batasan dalam konsen tersebut. Betul nggak? Betul banget. Jadi kesimpulannya, pelaku dalam kasus pelecehan seksual itu mempunyai tanggung jawab yang lebih besar gitu. Paling utama gitu tuh harusnya pelaku, bukan si korbannya.
Nah, oke Kak Atin. Kita kan tadi kan udah bahas nih soal kenapa kasus pelecehan itu masih sering terjadi hingga saat ini, terus kenapa korbannya kok malah diam, dan siapa yang bertanggung jawab seharusnya itu si pelaku kan. Nah, kita sekarang masuk ke pembahasan selanjutnya. Kenapa para pelaku pelecehan seksual ini justru mereka itu sering dilindungi nih? Apalagi kalau dia itu punya kekuasaan atau jabatan terpenting di lingkup tertentu. Ya kayak udah banyak banget kasus di mana pelakunya itu justru tokoh publik, pejabat atau atasan kantor yang intinya tuh punya kekuasaan di atas tapi malah dilindungi. Betul. Yang membuat korban itu malah jadi takut. Betul. Karena pelakunya itu berasal dari yang punya jabatan. Iya. Nah, menurut Kak Atin sendiri, kok bisa ya seseorang yang jelas-jelas udah salah, tapi kok kita kayak seolah-olah tuh nggak bisa buat menyentuhnya kalau dia itu bersalah gitu. Salah satu alasannya mungkin ini ya, kan mereka memiliki jabatan tinggi nih. Jadi mereka tuh bisa sewenang-wenangnya melakukan si korban ini yang nggak memiliki jabatan. Jadi kayak misal mereka tuh mempergunakan jabatan mereka untuk melakukan atau melindungi nama baik mereka. Kayak misal ada salah satu kasus yang dimana kasus itu yang seharusnya benar-benar diungkap, tapi kasus itu bisa cuma 1 hari, kalau nggak 2 hari itu viral di media sosial. Namun di hari ketiganya itu kasus itu tuh udah lenyap gitu aja. Berarti di balik semua itu mereka ada permainan yang iya, dilakukan. betul gitu. banget itu Iya, Kak aku Gita. paham. Dan seringkali kayak relasinya tuh timpang banget nggak sih, kayak atasan ke bawahan atau tokoh publik ke fans dan yang lainnya ke Atin. Iya. Iya betul banget tuh. Apalagi kayak ada apa itu yang namanya? Relasi. Iya, relasi kuasa gitu Oh, ya. Ya. Jadi kayak pelaku tuh bener-bener kayak sewenang-wenang gitu menggunakan jabatannya, entah itu apa ya, kayak minta tolong banget gitu buat ini tolong ya tutup aja gitu. Jadi kayak atau enggak tuh malah ngancem si korban gitu supaya nggak usah di speak up lagi dan nggak usah ada masalah gitu loh. Jadi kayak pelaku itu menggunakan kekuasaan atau jabatannya dengan menggunakan reputasi masa depan gitu Iya, misalnya, betul. dengan cara mengiming-imingi atau bahkan dia itu menyodorkan nih gajinya nih Iya. gitu, Gede ke- nih gajinya nih. iya, ke pihak tertentu buat nutupin si kasus pelecehan ini Betul, gitu, kurang menyogok lebihnya gitu, iya. gitu. Iya betul banget nih. Dan yang paling nyeseknya lagi ketika institusi yang terkait itu malah justru fokus ke citra mereka, bukan ke keselamatan dari korban. Iya. Jadi mereka itu berlomba-lomba atau berusaha untuk menutupi kasus tersebut karena untuk mempertahankan citra tersebut Agar namanya tetap bagus gitu. Betul. Jadi bisa kita lihat ya bahwa saat pelaku kasus pelecehan seksual ini punya kuasa, sistemnya itu seringkali berpihak pada si pelaku, bukan si korban pelecehan itu. Gitu, betul sekali. Jadi di sini memang si peran pentingnya itu ada di kontrol pemerintah atau sistem kontrol tersebut gitu ibaratnya. Soal karir atau secara si sosialnya gitu. Nah, dari sinilah kita itu harus memperhatikan kontrol yang ada nih di atasan, biar kita tahu bahwa si korban ini memastikan korban ini mau bersuara gitu, mulai mau bersuara, gak terus-terusan bungkam. Oke. Terakhir nih Sobat Si, kita bahas yang
menyimbang ke generasi Gen Z nih. Apa tuh? Kayak Kak Atin, Kak Sabil, dan Kak Ciki, intinya semua kita yang ada Berarti di Kak Gita bukan Gen Z dong. Gen Z dong. Masih muda ini loh. Oh, masih muda ternyata. Nah, sebagai Gen Z nih yang sering dianggap orang-orang kalau kita tuh Yang katanya baperan. baperan, terus males mikir gitu. Ya. Nah, Sama itu kita tuh sering dianggap sama generasi di apa ya namanya kayak milenial. Milenial. Acuh banget loh sama isu-isu sekarang. iya, Iya. cuek banget gitu. Iya. Padahal kita cuek juga tetap Beraksi Mikirin gitu gitu. ya. Heeh. Iya, kayak ada aksinya kita Cueknya loh. kita beraksi gitu ya. diam-diam merayap. Cica kali Cica. Nah, sebagai Gen Z nih, menurut Kak Atin dan Kak Sabil, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah kasus pelecehan seksual itu tidak semakin banyak? Kalau dari aku pribadi, Gen Z juga nih. Iya, sama Gen Z nih, sama-sama Gen Z. Oke. Iya, nggak ada yang Iya. Apa tuh gak ada apa tuh? di atasnya belum. Oh iya, langsung aja ya. Langsung. Ya, langsung. Yang pertama itu ada edukasi diri, yang dimana tuh kita harus ngerti batasan antara lawan jenis. Terus kita juga pentingnya memiliki konsen, yang dimana kalau misal kita ngelihat kejadian itu secara langsung atau cuma di sosial media. Yang pertama kita bahas yang secara langsung dulu ya. Kita tuh sebagai Gen Z harus berani speak up atau membantu si korban dengan cara merekam secara diam-diam video tersebut, lalu diberikan ke pihak yang berwenang. Terus kan kalau misal kita udah memberikan pihak yang berwenang tuh kita buat laporan dan lain-lain kan. Pasti seharusnya kasus itu langsung ditangani dong, nggak mungkin dibiarkan gitu aja. Kalau dibiarkan? Kalau dibiarkan ya berarti dari sisi pihak yang berwenang juga itu nggak melaksanakan tanggung jawab dia alias tugas dia dong untuk melindungi rakyatnya, biar rakyatnya itu merasa aman, nyaman. Ya nggak sih? Iya, betul banget nih, noted Kak Atin. Harapannya setelah ini banyak orang yang semakin sadar bahwa kasus pelecehan seksual itu bukanlah kasus yang sepele. Semakin sadar bahwa seharusnya kita sebagai warga negara itu harus saling mensupport satu sama lain gitu ya, berperi kemanusiaan lah gitu. Apalagi kasus pelecehan seksual ini bukan hanya soal laki-laki brengsek atau perempuan penggoda, tapi juga soal perilaku yang harus kita luruskan mulai saat ini gitu. Oke Sobat Z, gak kerasa nih kita udah di penghujung episode. Semoga kedepannya setelah mendengar podcast ini, Sobat Z di rumah itu merasa edukasi dan lebih sadar peduli kepada lingkungan sekitar, terutama soal pentingnya bersuara dan mendukung sesama manusia. Betul. Buat kamu yang pernah mengalami atau melihat kasus pelecehan seksual, kamu gak sendirian. Suaramu penting, ceritamu valid. Betul banget nih Kak Ciki, sebagai korban pelecehan seksual, harapannya mulai saat ini udah mulai berani untuk speak up ke publik, Betul. untuk menceritakan kejadian yang sesungguhnya. Terima kasih Kak Atin dan Kak Sabil yang sudah menyempatkan waktu kalian untuk datang ke episode kali ini di Kacamata Gen Z. Sama-sama. Kita juga makasih ya Kak Sabil karena udah diundang. Dari banyaknya mahasiswa di Amikom, kita yang terpilih. Wah, Betul. iya. Semoga ada waktu lain nih biar kita bisa diskusi lebih lanjut mengenai hal-hal yang lain. boleh. Karena pendapat Kak Atin dan Kak Sabil ini sangat penting dan berpengaruh kepada Sobat Z di rumah. Oke. Terima kasih juga buat Sobat Z di rumah yang sudah menonton dari awal episode sampai akhir episode ini. Jangan lupa buat nonton podcast Kacamata Gen Z selanjutnya. Aku Gita, host podcast Kacamata Gen Z, dan Ciki sebagai co-host Kacamata Gen Z, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Kacamata Gen Z. Bersama kita buka mata, bersama kita bersuara. Bye-bye Sobat Z. Bener banget nih Cik dan penting yang apa? Yang sayang dibilang salah, oi.
ngundang perhatian. Oke, ayo aja. Kamera gitu. Ya udah selesai, keluar coba. Nih, pintar ya? Langsung kita. Kalian jangan lupa nonton video. Jangan lupa bikin like. Terus kalian subscribe YouTube-nya biar kalian bisa melihat coba ada email kalian. Ini mau jalan-jalan sih? Jadi kita pengen tahu. Jalan-jalan. Gini bisa kesini. Di sini aja. Anjay. Mau ke sebelah gitu. Ada orang ada di sini kayak gitu. Kau udah kata sih? Belum bisa cowok. Pas bunga, MC card, gelas, teko. Kursi ini kursi. Laporan demi laporan masuk, tapi banyak yang dibungkam. Ada Nona Ambon nggak di sini? Nona Ambon pica, Nona nanti lincah macam Papua Garasana. Dan ke kanan Nona si goyang pica, Nana goyang lincah.